Golok adalah salah satu pusaka warisan bangsa Indonesia. Dari mulai jenis bilah dan jenis handle, semua memiliki arti dan filosofi yang terkandung kuat di dalamnya. Perlu kita tekankan di sini bahwa golok adalah senjata para raja tanah Pasundan, bukan senjata tani atau berkebun, dan juga bukan senjata dari rumpun Melayu, tetapi merupakan senjata masyarakat Sunda pada zaman dahulu. Hal ini dibuktikan berdasarkan keterangan yang tertulis pada naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang saat ini tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Beberapa jenis dari golok pusaka juga ada yang berhiaskan emas dan batu mulia yang menandakan strata sang pemiliknya. Sebagian dari golok pusaka juga ada yang dikeramatkan, baik karena memiliki unsur spiritual yang terkandung di dalamnya ataupun jenis material langka yang disatukan pada bilahnya. Sebuah senjata pustaka dengan bahan meteorit diprediksikan mampu bertahan ribuan tahun sekalipun terkubur dalam tanah atau terendam dalam air. Ditemukan banyak retakan alami tidak beraturan pada artefak maupun pusaka meteorit yang harfiahnya sangat keras sekali. Hal ini menunjukkan rentang waktu yang sangat lama sekali, bisa ribuan tahun, untuk terbentuknya retakan-retakan tersebut. Seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak orang yang tertarik terhadap benda pusaka, maka hadirlah salah satu komunitas, yaitu The Golok. Untuk sejarah golok di Indonesia ada sekitar pada zaman Pajajaran, di mana di zaman Pajajaran tertulis dalam sebuah kitab yang bernama Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang merupakan peninggalan dari kerajaan Pajajaran. Itu disebutkan bahwa golok adalah senjata raja tanah Sunda. Jadi ada sebuah kitab seperti ini adalah kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang sudah diterjemahkan dari bahasa Sunda kuno, ditranslate ke bahasa Indonesia, lalu ditranslate ke bahasa Inggris. Ini kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, di mana di kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian ini ada tahun pembuatannya, yaitu Nora Catur Sagara Wulan atau 1440 Saka atau tahun 1518. Karena di Google disebutkan bahwa golok adalah senjata untuk pertanian dan perkebunan. Sebenarnya adalah bukan. Tidak benar. Karena di dalam kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian ini, yang sekarang manuskripnya ada di Perpustakaan Nasional RI, disebutkan bahwa golok adalah senjata para raja tanah Sunda. Motivasi membentuk komunitas ini adalah sebagai wadah bagi para pecinta benda pusaka, khususnya golok, untuk saling berbagi info mengenai dunia golok serta menjaga peninggalan sejarah bangsa Indonesia. Motivasi lainnya menambah tali persaudaraan antar anggota. Kita punya motivasi agar golok ini lebih dikenal di masyarakat Indonesia khususnya, lalu di mancanegara. Bahkan kita sedang ada program untuk gerakan golok goes to UNESCO. Mudah-mudahan dengan semangat dari kawan-kawan komunitas lainnya, golok ini bisa mencapai sampai UNESCO. Yang pasti sih untuk meningkatkan budaya kita sendiri, budaya bangsa kita sendiri yang sudah lama dilupakan, ya kita angkat kembali, dan juga supaya masyarakat kita sendiri tahu dan masih ingat dan terus diomongkan terus, dibicarakan terus tentang golok-golok ini, bahwa memang golok itu adalah budaya asli bangsa kita punya.
positif sekali ya. Jadi paling tidak golok-golok ini bisa dilestarikan terus sehingga budaya bangsa itu terus dilestarikan dan tidak akan punah. Banyak sekali jenis-jenis golok yang terdapat di komunitas ini. Setiap golok pasti mempunyai pamor tersendiri dan mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Untuk jenis golok sendiri yang saya sudah data itu sekitar dari bentuk gagang ada sekitar 60 macam, dari bentuk bilah ada sekitar 15 macam. Kalau untuk pamer banyak sekali, pamer beraneka ragam. Nah, contohnya ini adalah golok candung. Golok candung ini adalah berasal dari tanah Banten. Nah ini bilah ini mempunyai ciri khas kecil di bagian atas handle, tapi membesar di bagian ujung. Nah ini mengandung filosofi semakin ke atas kita semakin menunduk. Dan ini mempunyai titik tumpu di depan. Jadi daya destroyer yang ditimbulkan oleh golok jenis candung ini 2 kali lipat dari jenis golok biasanya. Dan bahkan Belanda pada zaman dahulu memberikan hukuman yang lebih berat untuk setiap orang yang memegang golok dengan jenis candung ini. Karena dia titik tumpunya ini ada di depan. Ya, beda dengan jenis ini. Ini juga dari Banten, jenis salam nunggal. Nah, dia lurus di sini. Jadi salam itu artinya keselamatan, nunggal itu artinya satu. Jadi keselamatan itu datang dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contohnya. Ini jenis dari golok salam nunggal. Anggota yang bergabung dengan komunitas ini beragam. Bahkan ada juga anggota dari luar Indonesia. Umumnya yang bergabung dengan komunitas ini adalah para pecinta golok dan komunitas. Jika ada yang ingin bergabung dengan komunitas ini, bisa langsung datang ke Museum Golok Indonesia dan bisa langsung bertemu dengan para anggota lainnya. Tidak ada persyaratan khusus untuk bergabungnya. Kalau anggota, kalau diperkirakan seluruhnya banyak sekali. Jadi di luar negeri kita adakan pelatihan juga. Nah, itu ada di 7 negara, seperti di Turki, di Amerika, lalu di Belanda, di Prancis, di Jerman, di Itali. Sudah banyak. Untuk persyaratan kita tidak ada persyaratan, asal mereka silaturahmi, kita tanya biodatanya, lalu kita terima. Kegiatan positif yang dilakukan komunitas ini banyak sekali, seperti memberi edukasi kepada masyarakat, saling bertukar informasi seputar dunia golok, dan latihan seni golok bersama para anggota. Kegiatan lain di komunitas ini yaitu mengikuti event-event pameran agar masyarakat lebih paham lagi dengan benda pusaka ini. Kalau terakhir sekitar 3 hari yang lalu kita mengadakan pameran di Museum Negeri Banten. Di alun-alun pendopo Museum Negeri Banten hampir banyak sekali kita mengikuti pameran. Biasanya yang kita pamerkan di acara-acara pameran 1000 pusaka atau edukasi tentang pusaka di kantor-kantor pemerintahan atau di masyarakat luas. Biasanya kita ada kesenian golok, belajar seni golok, tarian seni golok itu supaya masyarakat bisa ikut campur lah dalam melestarikan budaya kita ini. Edukasi juga, sembari kita ada tarian goloknya, seni goloknya, ada edukasi juga. Ya, dari komunitas sangat mensupport, ya mereka sangat positif sekali dan mereka selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang kami adakan.
Ya, sebelum COVID itu kita ada latih bersama. Jadi kita ada pelatihan golok dari segala macam komunitas berkumpul, terus melancarkan gerakan-gerakan golok. Jadi semua jadi dari yang kecil kayak seperti tadi sampai besar mereka tahu cara menggunakan golok. Lalu golok ini berasal dari mana gitu. Paling tidak sejarahnya mereka tahu. Sama dengan komunitas lainnya, komunitas ini juga mempunyai kendala. Kendala yang dialami di komunitas ini adalah stigma masyarakat terhadap golok yang masih menganggap bahwa golok adalah alat pertanian dan perkebunan. Namun dengan adanya komunitas ini, diharapkan masyarakat lebih paham lagi tentang benda pusaka ini. Untuk kendala sendiri yaitu awalnya masyarakat menganggap remeh golok karena literasi yang sudah terlanjur salah itu. Literasi yang sudah terlanjur salah, golok dibilang alat pertanian perkebunan, sehingga masyarakat memandang sebelah mata dan sehingga sampai saat ini golok pun belum diakui oleh Indonesia. Perawatan benda pusaka mempunyai cara yang khusus. Banyak sekali yang perlu diperhatikan, seperti pembersihan karat, suhu untuk penyimpanan, dan pemberian minyak kepada benda pusaka ini. Jadi kita punya metode-metode khusus untuk merawatnya. Dan suhu juga berpengaruh kepada tempat penyimpanan golok. Jadi harus di bawah 20 derajat. Jadi dia kalau terlalu panas, bahan tanduk seperti ini dia akan retak, akan pecah. Lalu akan timbul karat akibat terlalu panas. Lalu tidak akan bisa masuk ke warangkanya. Karena dia memuai, karena terlalu panas memuai. Makanya kita jaga suhu di bawah 20 derajat. Ya paling kita celup ke dalam larutan supaya menghilangkan karatnya dan juga kotor-kotorannya. Setelah bersih, kita kasih larutan warangan supaya pamornya keluar, sorok-soroknya keluar semua. Karena itu kan benda pusaka ya. Jadi kita kalau kita biarkan aja lama-lama karatan, ya lama-lama goloknya sendiri jadi habis sama karat. Oh iya, perawatan khusus ya. Soalnya golok-golok yang ditemukan tuh rata-rata berkarat dan usianya sudah puluhan, ratusan tahun gitu. Jadi perlu trik khusus lah untuk membersihkan. Perawatan khususnya itu direndam di air kelapa hijau sama jeruk nipis. Nanti dia ngelotok sendiri sih, paling waktunya bisa 7 hari, bisa 2 minggu, tergantung karatnya. Nah kalau yang udah umurnya ratusan tahun itu biasanya dibakar. Nah untuk hasilnya pertama nanti kalau udah direndam dia bersih, jadi bersih, pamornya kelihatan kayak gini. Nah selanjutnya biasanya di warang itu kayak sejenis racun arsenik. Dia untuk mengeluarkan pamor biasanya gitu. Nah ini hasil yang udah diwarang, biasanya dia pamornya lebih kelihatan. Kayak ini contohnya nih, jadi kelihatan pamornya, putihnya jadi putih, hitamnya jadi hitam, kelihatan. Nah supaya tahan lama biasanya dikasih minyak aja. Ya minyak sayur, minyak singer gitu, minyak aja supaya dioles aja gitu, pakai kuas supaya lebih awet, gitu aja. Para anggota yang bergabung dengan komunitas ini beragam, mulai dari yang berkeluarga, mahasiswa, sampai dengan anak-anak. Di samping itu, ketertarikan terhadap golok mempunyai keunikan dan mempunyai nilai histori tersendiri. Untuk bermain golok,
saya merupakan suatu ungkapan rasa. Jadi ungkapan rasa saya terhadap suatu peninggalan leluhur yang bisa saya karya ciptakan dalam bentuk gerakan. Jadi buat saya suatu kesenangan tersendiri. Menurut saya itu suatu hal yang indah ya. Ketika di mana seni golok itu sendiri ditemukan dengan alat musik yang memang juga asalnya sama-sama dari Banten. Entah kenapa kayak merasa kayak ini adalah memang sudah ditakdirkan untuk seperti itu, ditemukan seperti itu. Oh, pribadi karena ya banyak yang belum tahu sebenarnya golok ya. Ternyata beragam bentuk, pamor, filosofi, terus melestarikan budaya bangsa juga jadinya. Saya tertarik dengan golok. Secara pribadi saya tuh melihat golok ini banyak keunikan, banyak model, banyak bentuk dari keanekaragamannya, termasuk pamor-pamornya. Ya buat saya itu satu keindahan budaya dari leluhur kita, leluhur bangsa yang perlu kita jaga. Ini banyak hasil-hasil karya dari penampi zaman dahulu kala ya, dari golok-golok tua-tua ini juga luar biasa lah, dengan pamor-pamor keindahan itu yang membuat tertarik buat saya, sehingga saya juga di sini ya cinta dengan akan golok ini ya, perawatan, mengikuti dengan cara-cara dari ya selama ini mengikuti Mas Agus, suatu punya kepuasan sendiri. Karena kan saya masih muda, jadi saya ingin mempelajari sebanyak mungkin seni budaya yang ada di Indonesia. Nah, mungkin salah satunya dimulai dari seni golok Indonesia ini. Saya bisa mendapatkan banyak ilmu dan pelajaran baru. Contohnya adalah pada saat bermain golok, kita tidak hanya menggunakan tangan kanan, tapi tangan kiri juga. Yang biasanya tangan kiri itu jangan sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga bisa melatih otak kanan dan kiri kita. Kemudian refleks dan juga kelincahan. Pada saat bermain golok kan ada kalanya goloknya jatuh. Nah, itu tergantung lebih cepat golok tersebut mengenai kaki kita atau lebih cepat kaki kita menghindar dari golok tersebut. Jadi kita harus lincah-lincah juga menghindar. Komunitas ini juga mendapat dukungan dari pemerintah Kota Banten, di mana pemerintah ini sangat mensupport sekali semua kegiatan yang dilakukan komunitas ini. Yang jelas dari pemerintah kami mengapresiasi keberadaan Museum Golok ini, yang mana ini merupakan tanggung jawab kami juga untuk melestarikan dan untuk membina ke depan tentang museum. Yang mana kita ketahui di Banten ini terdapat museum-museum, terutama di Museum Negeri Banten, Museum Golok, museum yang dikelola oleh perorangan. Tentu saja kami sangat mengapresiasi keberadaan museum ini. Di setiap komunitas, para anggotanya pasti mempunyai harapan. Komunitas ini berharap agar masyarakat Indonesia lebih peduli terhadap benda-benda pusaka, khususnya golok. Serta turut juga menjaga budaya dari pusaka golok ini. Harapan lainnya, lebih banyak lagi para kaum milenial untuk tertarik mempelajari pusaka golok dan bergabung dengan komunitas ini. Serta harapan ke pemerintah pusat agar benda pusaka golok ini juga mendapat perhatian seperti benda pusaka lainnya, agar tetap lestari kebudayaannya. Saya sangat berharap kita mensupport, kita ikut serta, kita ikut peduli, sehingga budaya dari golok ini bisa terangkat dimanapun bisa terangkat, dan itu sangat bangga sekali. Harapannya yang pasti kita bisa lebih mencintai budaya kita sendiri ya. Mencintai ya salah satu langkahnya dari golok aja dulu lah. Kita bisa menyukai golok, bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Tentu saja harapan kami pemerintah itu mendukung, ya, mensupport dalam segala hal, sehingga kami juga merasa
pada saat bergerak pun terasa lebih lancar, lebih nyaman gitu ya. Terus dengan dukungan-dukungan yang dari pemerintah, harapan kami museum ini bisa berkembang lebih besar lagi dan budaya bangsa kita itu tetap lestari. Harapan saya agar bisa banyak anak muda yang ingin mempelajari seni budaya ini, termasuk seni golok juga. I'm too